Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kota Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Nurhali MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek SMK Negeri 9 Tangerang, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 9 Tangerang. Pertama-tama, marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengikuti acara seminar budaya positif dengan materi perubahan pola disiplin sekolah menggunakan segitiga restitusi. Di sini perkenalkan saya Ibu Yudit sebagai moderator untuk acara hari ini. Nah, untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Wakasek Humas oleh Ibu Dian Viviana Sukarti MPD, yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Ambarini Rorimias MPD, yang keempat diskusi dan tanya jawab, kemudian yang kelima adalah ditutup. Nah, untuk memasuki materinya, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk masuk ke acara yang kedua, saya beri sambutan Wakasek Humas oleh Ibu Dian Viviana Sukarti. Kepada Ibu Dian, saya persilakan. Terima kasih Bu Nabi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman Bapak Kepala Sekolah SMKN 9 Kota Tangerang, yang bertemu teman-teman keluarga SMKN 9 Kota Tangerang, yang kami banggakan Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini, dan tentunya spesial buat Bu Ambarini yang hari ini akan menginformasikan berkaitan dengan budaya positif. Puji syukur dan tidak dirobi atas keberkahan dan ketenangannya pada pagi hari yang spesial ini, kita bisa bersama-sama ya bisa menyaksikan, belajar, sharing praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Ambar. Selawat beserta salam kita sajikan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu berharap bahwa kita adalah bagian dari umat yang ini. Amin. Bapak Ibu, apa yang akan kita saksikan hari ini, praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Ambar ini adalah bagian dari program Guru Penggerak yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan dibutuhkan dari sejak tahun 2020. Kebetulan saya juga mengikuti untuk angkatan 5. Saya sangat mensupport apa yang dilakukan oleh Bu Ambar berkaitan dengan praktik baik, selain sebagai bagian dari tugas penyelesaian program calon guru penggerak. Ini adalah bagian dari penumbuhan dari budaya positif yang harus ada di sekolah kita. Bapak Ibu, dengan adanya kegiatan ini, saya mewakili manajemen berharap teman-teman juga akan mengikuti jejak dari Ibu Ambar ini untuk bisa mengikuti program calon guru penggerak ini. Karena bila dari sekolah ada beberapa guru penggerak yang hadir ya dan bisa melakukan pendampingan pada teman-teman, saya yakin ekosistem budaya positif yang diharapkan itu akan terjalin dan terbentuk. Karena pada akhirnya tujuan dari program CGP yang sangat luar biasa ini adalah membentuk sebuah ekosistem di mana guru-guru yang ada akan bisa memahami bagaimana praktik mengajar untuk merdeka belajar. Nah, ini ada beberapa hal yang saya mau buatkan dari program ini. Kita diharapkan nanti Ibu Ambar ini dan saya yang merupakan calon guru penggerak juga menggerakkan komunitas belajar rekan-rekan guru di sekolah terutama, setelah itu baru di yang lain, lalu menjadi pengajar praktik. Nah, kami dukung juga nih teman-teman yang mungkin di atas 50 tahun yang memang di program guru penggerak tidak bisa untuk mendaftarkan diri, bisa mendaftarkan diri menjadi pengajar praktik ya, dan itu akan menjadi pemandu bagi rekan-rekan guru lain dalam pengembangan pembelajaran. Lalu yang ketiga, CGP ini mendorong peningkatan kepemimpinan di sekolah. Bapak Ibu, nanti kita akan mendengar nih apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ambar ini berkaitan dengan budaya positif. Ya, nah itu akan dikaitkan juga dengan bahwa hari ini bukan lagi teacher center, bukan
bukan lagi guru yang menjadi pusat pembelajaran, tetapi siapa? Murid. Murid yang akan menjadi pusat pembelajaran kita. Karena pada akhirnya kegiatan program ini akan berujung pada bagaimana kita memberikan kesempatan kepada murid-murid kita mengembangkan sesuai dengan minat, bakat, dan profil murid itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, Bu Ambar sudah selangkah mengikuti program ini. Saya sebagai perwakilan dari tim manajemen berharap teman-teman juga akan bisa mengikuti jejak dari Bu Ambar baik sebagai guru penggerak maupun sebagai pengajar praktik. Akhirnya ada satu hal, Bapak Ibu mesti tahu, setelah lewat CGP ini ada dari pemerintah reward tentang bahwa kepala sekolah di tahun 2022 itu sudah mulai harus memiliki sertifikat untuk penggerak. Mungkin bukan itu yang mau kita lakukannya, lebih kepada upgrade kompetensi kita dalam pembelajaran. Tetapi itu yang dijanjikan oleh pemerintah. Mulai 2022, kepala sekolah akan diambil dari guru penggerak yang memiliki sertifikat. Kita doakan, semoga Bapak yang sangat seperti ini ya, lalu energi ini akan menjadi pemimpin pembelajar di masa depan. Amin ya Bu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat, selamat menginformasikan tentang seminar budaya positifnya. Kita dukung Bu Abah untuk bisa mengikuti guru penggerak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dian atas sambutannya untuk yang mewakili SMK Negeri 9 Pertama. Kemudian untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Ibu Ambaruni Nurul Dian. Jadi untuk Ibu Ambar dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Unit, Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas tentang budaya positif. Di sini saya ambil intisarinya. Jadi budaya positif itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama adalah perilaku disiplin positif, yang kedua lingkungan positif, yang ketiga adalah budaya positif. Nah, saya menangkap di sini adalah tiga definisi dalam perubahan disiplin sekolah. Sebenarnya saya sangat mengharapkan kehadiran wakil kepala sekolah bagian siswaan dan juga bagian staf siswaan sebenarnya. Karena jadi saya ingin poin penting yang akan saya angkat adalah perubahan disiplin sekolah. Karena di sini saya pernah mencoba beberapa anak dan ternyata ada perubahan disiplin yang positif seperti itu. Nanti untuk kedepannya akan saya jelaskan lebih detail. Rekan Bapak Ibu, saya adalah April Ranias, saya adalah CGP Angkatan 7 Kota Tangerang. Di sini adalah gambaran segitiga retribusi, nanti adalah tabakannya, nanti juga akan ditampilkan 8 siswa yang telah melakukan praktek segitiga retribusi digunakan. Sebelum itu, kita bahas dulu tentang masalah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang akan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang proses kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku siswa yang bermanfaat. Di sini kan selama ini ataupun saya pribadi, saya merasa menjadi seorang guru emosional, ya. Jadi siswa harus mengikuti apa kehendak saya, ya kan? Itu pengalaman saya mengajar selama ini. Tapi setelah mengikuti CGP ternyata itu salah, ya. Ada treatment atau metode yang lebih memberi kesempatan siswa itu untuk merdeka sehingga menjalankan peraturan itu sesuai dengan keyakinan. Nah, di sini untuk menuntut
Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kan kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lawan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, lebih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Sadar. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kita sadar. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Naren, apa materi sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, rem lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi
Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, mari Ibu, Bapak Ibu, kita berdiskusi. Kira-kira selama kita mengajar di posisi mana? Silakan kemudian, mana kemudian? Ya, kayaknya saya kebanyakan posisi yang pertama ya. Masih bisa kemudian. Pertama ini nanti saya akan menggabungkan kelima kontrol. Iya, karena jadi teman ada dakwah. Nggak bisa berlaku. Biar mereka dari sama Ibu. Kan sama ini kan takut sama Ibu. Iya, jadi nanti akan diubah. Kita mereka belajar. Tepuk tangan buat dia, tepuk tangan. Jangan lupa ya. Saya ingatkan. Ya, terima kasih Anda. Masih kemudian. Ada lagi? Belum? Ada yang cerita pengalamannya? Bapak yang posisi mungkin. Ya, makanya teman, kayaknya mah teman. Bapak gimana Pak? Kemarin Pak? Bapak yang mana sudah nerima jujur Bapak? Saya bicara dari pengalaman gitu ya. Ya. Mungkin sama dengan itu ya. Ternyata murid yang dulu saya anggap aneh ya terbelakang. Ya, karena kalau saya ngajar matematik SMP waktu itu nilainya nggak pernah nilai bagus. Sekarang kalau TV saya rusak, ya radio saya rusak, Bapak Rudin, yang mana yang sering saya bantu? Masya Allah itu bahasanya seperti itu sekarang anaknya itu. Jadi saja ketua RT sekarang. Kalau sekolahnya sama sekali dari ini. Kayaknya hanya kita pengalaman gitu ya, pengalaman bahwa kita jangan menganggap sesuatu itu murid yang lemah itu nggak punya kelebihan gitu maksudnya. Ya, amin. Ya, ini saya karena fakta nyata bukan menurut saya ini karena kebetulan belum ada di rumah saya. Hanya jadi ketua RT saya nih sekarang. Udah dulunya saya buru-buru ini ya. Udah kita kan ya. Bawa disuruh bersihin kipas angin, dicuci, dibersihin, bersih tapi meledak kipas anginnya. Terus sekarang ya servis kipas angin. Oh, Jadi bagus. iya itu jadi pengalaman saya. Mantap. Iya, jadi pengalaman saya. Nah, berarti kita rangkum ya Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu adalah posisi pemhukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Semoga dari sini kita sama-sama kemudian ya mulai berubah atau mengkombinasi antara 5 posisi kontrol tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini untuk mengetahui bagaimana murid itu bisa nyaman di sekolah. Ya, nanti kita lihat videonya dulu, baru kita akan berdiskusi.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagai
sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau pemilihan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baik. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa identitas. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat
keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh guru sekolah. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap-kali berpengaruh dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tindakan mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Setelah dari video tadi, mari Bapak kita berdiskusi. Kira-kira adakah siswa yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya? Kalau saya mengambil contoh ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kita mencontoh dari Immanuel. Ya, Immanuel itu ketika ke sekolah, dia tidak masuk ke kelas, mengurung di kamar mandi, main game sampai selesai. Nah, itu dari Bapak Ibu di sekolah kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang bisa membuat Immanuel itu tidak terpenuhi? Ada yang berpendapat tidak? Mungkin Kemudian karena faktor kurang liburan Sabtu. Iya. Lingkungannya nggak dikasih kesempatan main sama orang tuanya mungkin. Sehingga dia buka fasilitas bermain nggak ada mungkin satu. Jarang ada waktu untuk bermain, untuk belajar, sehingga dia jadi waktunya harus belajar, lebih senang untuk main. Ya kan? Ya karena dia memang kayak gitu ya. Saya sih belum pernah kenal yang namanya Immanuel, tapi kemarin saya baru tahu kalau Immanuel itu dalam berbicara dia gagap ya. Kirain saya dia karena takut ketemu saya ya. Saya pernah dia bilang saya sejak ibu bicara seperti ini ya Allah, itu harus dibimbing sama guru yang khusus. Jadi saya rasa untuk Mas Immanuel itu kebutuhan dasarnya pun tidak terpenuhi ya Bu ya. Baik itu lingkungan di rumah maupun sekolah. Jadi wajar ketika di sekolah Immanuel itu tidak merasa menyenangkan di sekolah itu. Makanya kita tahu sendiri ya, banyak membuat masalah di sekolah kita. Iya, Terima kasih. Tuh, ya. Silakan Ibu. Baiklah, teman-teman saya juga mengajar Immanuel masih belum. Waktu itu belum CGP, jadi kita memiliki pemikiran yang sama. Susah banget buat diajak kerjasama berkaitan dengan pembelajaran. Sehingga saya sendiri fokus gitu untuk memberikan nilai kepada Immanuel. Dan mungkin kita juga tahu Pak Petrus di kelas 10 agak kewalahan ya dengan kondisi ini. Dan akhirnya kita sepakati bersama untuk naik kelas pada saat itu. Sehingga beliau hari ini ada di kelas 11. Masih di kelas 10, saya masih di kelas 10. Yang saya. Iya. Baik,
Bapak Ibu, dengan Immanuel, kita tahu bahwa kondisi di sekolah, kondisi di keluarga tidak mendukung pastinya. Ini perlu penanganan di mana kita harus bicara pada mungkin wali kelasnya, kepada orang tua untuk menginformasikan bagaimana pembelajaran Immanuel di sekolah. Di sekolah, ini kan yang terpenting. Ketika mereka belajar, saya mendapatkan pemahaman bagaimanapun anak setelah diberikan di sekolah itu adalah tanggung jawab kita. Masa depan dia tergantung kita. Bagaimanapun kondisinya, apa yang bisa kita titipkan, paling tidak karakter baik itu perlu kita berikan pada Immanuel. Jadi Ibu, setelah saya memahami ini, saya memaafkan pertama diri saya untuk tidak mengagungkan ego saya, menganggap saya maha benar, untuk bisa memahami kondisi Immanuel. Jadi, tolong bukan hanya wali kelas saja, bukan hanya orang tua saja, tetapi semua guru support. Caranya bagaimana? Caranya berikanlah pendekatan terbaik, menyapanya dengan baik, dengan tidak mengabaikannya di kelas. Seperti itu Bu. Lalu mendekatkan diri, tadi itu sudah bilang kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar Immanuel seperti apa yang dia bisa. Melalui games, pakai games. Ini saya dapatkan ada anak yang matematikanya parah banget, salah satu guru. Tahu gak Bapak Ibu apa yang dilakukan? Itu anak diajarkan kuadrat, saya nggak paham ya. Ketika anaknya kinestetik, diajar ke lapangan. Belajarlah dia sesuai dengan kesenangannya di lapangan. Dan ternyata dia bisa menginformasikan secara gamblang dengan pemahamannya belajar kuadrat ketika dia diberikan kebebasan seperti yang dia suka. Jadi memang kebutuhan murid ini harus kita pahami. Awalnya saya juga tak paham ya. Tetapi sampai ini asesmen penting buat kita untuk bisa mengkotak-kotakan anak, membagi anak-anak bahwa anak-anak itu punya kebutuhan belajar berbeda-beda. Sama kayak kita ya Bapak Ibu ya. Ada guru yang dengan tenang bisa didekati gitu ya. Ada guru yang emosional yang mungkin pendekatannya akan berbeda. Ternyata anak juga begitu. Nah, dari kasus Immanuel kita sangat belajar bahwa Immanuel harus kita selamatkan. Iya. Harus dinaik kelaskan. Karena tidak ada lagi di Merdeka Belajar anak yang tidak naik kelas. Tidak ada yang dikeluarkan. Itu yang saya pelajari. Kenapa? Kita punya Dante ya. Maaf Bapak Ibu yang belajar TF. Ya, TF 5 Dante. Dante positifnya dia berani. Teman-temannya mengabaikan. Padahal dia punya kemampuan berani, rajin. Kasusnya yang saya lihat, kalau Pak Baru lihat pasti rajin celananya itu melorot ke bawah. Waduh, iya, susah setelah dinaikin. Kenapa? Karena ibunya tidak mengurusinya dengan baik. Jadi Bapak Ibu ketika kita ngejudge anak, lihat latar belakangnya. Mungkin dia sulit di rumah. Ditambah lagi di sekolah tidak ada yang memahami bagaimana kita bisa membantu karakter anak tersebut. Jadi saya mencoba ke Dante, saya pelan-pelan mendekati dia. Saya coba belajar Dante, misalnya untuk materi ibu caranya seperti apa nak? Saya coba menggambar. Kita coba dengan cara dia dan berhasil. Jadi banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita dekati dengan anak tersebut. Terus Bu Fitri, mungkin saya mau mengingatkan satu hal ya. Kita pernah nggak mengeluarkan satu anak. Waktu itu saya ingat sekali di ruang pemerintahan RPL ada dia kasus di Sidias. Sampai hari ini saya merasa bersalah. Saya jadikan itu sebuah cerita di CGP bagaimana saya tidak bisa membantu dan mensupport penuh. Ibu ini ada HP, dia minta tolong sama saya. Ibu Dian, tolong saya untuk tetap berada di SMK 9. Ini saksinya. Tapi saya di situ belum belajar banyak Bapak Ibu. Saya sudah coba menyela pada saat Bapak Ibu memberikan vonis. Saya tidak menyalahi dia, karena ini sebuah proses belajar. Ini saya jadikan sebuah ini bagi saya pengingat kalau dia ternyata di belakang hari
saja tidak ada sedikit pun hal yang baik pada diri Fernando, kami berdebat habis Bapak Ibu untuk dukung bahwa Fernando tidak bisa naik kelas. Apa yang dilakukan oleh fasilitator kami? Beliau bilang begini, apa yang dilakukan teman-teman SMA 4 dengan menaikkan kelas Fernando yang begitu banyak keburukan, itu benar. Kaget kita. Lalu diingatkan oleh fasil, Bapak Ibu, kesenangannya apa kalau anak itu tidak naik kelas? Sama kalau yang tadi pagi ya, anak nggak begitu berpotensi. Menjatuhkan Ibu. Apa yang bisa kita bantu? Saya positif lah tidak naik kelas. Kemudian kalau misalnya anak coba berdebat secara kriminal gimana? Begini Ibu, tentu ada hal yang memang kita harus cari tahu. Di sini anak Bu, di sini anak yang bisa diserahkan orang tua kepada kita. Dante, misalkan dia hanya bisa menyapu, membersihkan, tidak bisa kemampuan farmasi sedikit pun. Enggak, tapi Harus ada ada. kriminal itu tuh sampai mencuri gitu. Dan kemudian untuk kasusnya dia yang nggak nanti kepikiran akhirnya lari ke jual beli dan sebagainya, itu rumah bisa bicara juga. Dia tidak sekolahan di Kota Pesada dan kasusnya sama mencuri, sampai mau dipanggil ke kantor polisi, orang tuanya bilang jangan sampai anak saya dipanggil ke kantor polisi. Maksud saya jangan sampai Kalau udah kantor polisi, nama Kita salahkan dia, kemudian. kita salahkan dia. Hah? Kita salahkan dia. enggak gini. Oke, kita salahkan dia. Kita tuh anak ya Bu. Ini kriminal dulu. Oke, iya kita salahkan dia. Kasusnya Oke. beda ya. Tapi kalau ini udah kriminal. Oke. Awalnya di sekolah di sini Iya, saya paham. kasusnya nggak terlalu mengikuti ya guys ya. Tetapi kalau anak itu sekarang ada di sekolah di mana saya mengajar, dia itu setiap bulan ngambil ngasih kasusnya berat-berat Bu di sekolah itu. Bulan Oktober, dari bulan Agustus merokok, nggak dari teman-teman yang merokok di sekolahan. Dipanggil orang tuanya, anaknya diajarin bagaimana Kira-kira nih, udah nih, tidak diulang lagi ya. Agustus, September mencuri uang salah satu guru. Guru ya, panggil orang tuanya, dikasih pembinaan selama sebulan. September, Oktober, November mencuri uang di kantin. Udah di luar sekolah nih. Udah ini. Oke Bu. Udah tahu nih, karena urusannya udah di luar. Bawa aja, lalu dia biar Jangan buka burukannya udah cukup. Nah, nih, kalau nggak gini. Kalau soalnya pertanyaannya kriminal kan, ini udah kasus kriminal. Saya bicara tentang kriminal. Oke, buruk nih, udah buruk. Oke. Pencuri. Ibu pernah tahu yang di penjara? Ya. Pembunuhan. Ibu tahu bila dia sampai di penjara, masa depannya close. Senang biasa ngisi di penjara. Makanya sekarang ya, Solusinya dari sekolah sudah yakinkan bahwa kita sudah memberikan pembinaan yang terbaik pada dia. Sudahkah sungguh kali Ibu bertanya pada diri sendiri dan teman-teman sudah menolong yang terbaik pada dia? nah kami udah Caranya, udah nih, caranya gini, dipanggil orang tuanya. Oke. Cuma dikasih tahu gini, pihak warga sekitar mau nitipin anaknya sama orang tuanya dipanggil. Mau di kantor polisi, kata orang tuanya dari jangan bukan kantor polisi. Ya udah apa sekolah kami mah keluarkan karena malu sekolah dia, itu anaknya mau bisa kerja gara-gara kantor polisi. Kan namanya udah ada kantor polisi. Jadi enaknya bagaimana nih? Sekolah udah nggak bisa berpindah karena pihak warga sekitar udah keluar soalnya pakai dia pencurinya di luar sekolah, udah di luar sekolah nih Bu ya. Sudah berarti mengatasnamakan nama sekolah jadi jelek kan ya, karena udah keluar dan pihak luar mau panggil polisi. Tugas sekolah tak perlu nahan, jangan dulu. Nanti saya bicara dengan orang tuanya. Kami udah mau bicara dengan orang tua, udah datang orang tuanya. oke udah kasih pembinaan. Baik, Nah. sekarang Bu Ambar kita tanya sebagai pembinaan. Baik. Menurut saya tuh ya, setelah pengalaman saya dengan Dias, kasus Dias itu kemudian apa yang dilakukan itu tidak merasa bersalah. Nah, jadi dia harus sampai titik apa yang saya lakukan itu adalah salah. Oke, divalidasi dulu ya Bu. Ya, Divalidasi. itu ada validasi. Validasi. Saya pernah bicara sama Dias, bukan masalah ini bukan masalah yang pencurian, kasus yang lain. Dia 3 bulan dengan itu tidak salah. Nggak tulis ini ya? Ya, Nah, bicara di tempat ya. jadi pas hari
itu namanya. Ya kan? Saya berusaha bicara dengan dia, saya langsung belum sekolah saya ya, langsung Berat-berat ya. reaksinya. Saya itu belum masuk masyarakat bias. Jadi konsep salahnya dia di dalam hati untuk menjaga keyakinan dan muncul. Iya. Nanti saya akan bahas tentang bagaimana sih sebetulnya. Iya. Ya, Jadi masuk ya. karena kita belum belajar proses Ya, waktu. ya. Karena gini, saya hanya cuma ngomong tentang kata berbelakang, tapi dia sudah gagal. Ya, saya gagal. Saya gagal. Saya gagal. Saya Tapi gagal. ada beberapa anak saya coba dan alhamdulillah berhasil. Nanti saya akan menunjukkan kemenangan mereka. Iya, silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Ya. Nah, di sini ada nilai-nilai keinginan, ya. Nilai-nilai keinginan ini untuk pertama untuk pastinya ada profil dari Pancasila. Ada bagaimana betapa bermaisa, mandiri, berkritis, berkinerja global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut. Nah, di sini ada 9 pilar karakter Indonesia, ya, berdasarkan foundation, ya. Di sini pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kemudian keadilan, baik, rendah hati, toleransi, damai dan persatuan. Ya. Nah, di sini ada beberapa proyek yang kita bagikan, ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Nah, dari nilai-nilai keyakinan ini harusnya siswa itu memilikinya. Ya, jadi ketika mereka merasa bersalah, ya, bersalah itu bukan berdasarkan karena hukuman atau berdasarkan karena imbalan, tapi berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, lalu lanjut. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya disiplin positif. Tiga disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang diyakini oleh siswa untuk berbuat baik. Nah, ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan tetap masuk pada dasar pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, berkaca pada kasus dia, motivasi intrinsik untuk berubah itu belum sampai. Jadi hanya baru sampai motivasi eksternal, hanya karena kasus telah ada hukuman. Nah, sama seperti mana? Ini hanya pada kasus Immanuel dan dia baru sampai ke tahap motivasi ekstrinsik, belum sampai ke motivasi intrinsik. Ketika siswa memiliki motivasi intrinsik, mereka akan kembali berdasarkan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Contoh seperti ini ya Bapak Ibu, membuang sampah berkaitan. Kalau dia motivasi ekstrinsik, ada penjagalan atau ada sampah akan membuang sampah ke tempatnya. Tapi ketika memiliki motivasi intrinsik, ada sampah dulu saya kantong sampai tempat sampah. Itulah maksudnya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita berkaca lagi pada kasus bias, dia muncul motivasi intrinsiknya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita membahas namanya dari diskusi ini yang saya poinkan nih Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Nah, tadi seperti dia, pihak sekolah sudah melakukan pembinaan, ya, tapi ternyata karakter yang dibina sekolah itu belum ada karena tadi penyebabnya motivasi saya belum muncul, rasa salahnya juga belum muncul. Nah, kita lihat untuk lebih kita sama-sama belajar, saya juga belajar di bawah itu kita seperti apa.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan baik dosen, berlandaskan pada teori kontrol dosen learning research. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada di posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang saya sudah lama loh saya kenapa hadirnya di sini? Oh Pak, banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Oh banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Oh banget. Saya bisa bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpindah ke kabar lagi. Hanya membuat Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya pakai dari orang lain. Mungkin akhirnya saya menjadi emosi. Jadi tidak mendengar sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya saya bisa proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar dengan diri sendiri dan mau apa lagi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa ditambah dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau mengenal diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menelisik maka posisinya tidak akan bergerak. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu tetap menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memaklumi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal dan tidak? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memahami beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diwujudkan. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan
menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang makna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, setelah melihat video tentang segitiga restitusi, adakah yang sudah pernah menerapkan kira-kira? Kalau saya pernah ya Bu. Silakan, Bu. Restitusi. Oh, sudah pernah? Pernah mengikuti. Maksudnya saya pernah mengikuti alur karena memang belajar. Jadi mau duduk bareng menanyakan kenapa bisa terlambat nah. Ya Bu, macet di jalan. Biasanya anaknya Selasa saya selalu piket tuh kan ibu lihatnya. Iya Bu, macet di jalan atau bangun tidurnya terlambat baik. Kalau menurut kamu melanggar peraturan tidak? Iya Bu, aku melanggar peraturan. Apa saya? Tidak tepat waktu. Jadi ketika restitusi bukan dari kita, tetapi dari siswa, begitu ya Bu ya? Dari siswa yang menjawab, dari siswa yang memberikan solusi, dari siswa yang pada akhirnya berjanji untuk memperbaiki masalah dia. Begitu saya dapetin dari restitusi yang saya alami. Ada lagi Ibu? Atau ingin menerapkan segitiga restitusi? Mungkin untuk Immanuel saya terapkan kali ya, untuk segitiga restitusi ada perubahan tidak? Kita lihat. Selanjutnya, Bumadia juga terapkan segitiga restitusi. Saya kan setelah Bumadia memberikan segitiga restitusi Immanuel, saya memberikan segitiga restitusi. Terus yang lain juga kita lihat perkembangannya. Kalau memang tidak bisa nyaman juga, kita kembalikan lagi ke orang tua. Ini seperti apa? Beliau yang mengajarkan kita kan? Bapak, seyogianya kita fullkan dulu untuk semua guru support sistemnya yang positif, sehingga dia merasa didukung bukan hanya pada Bu Amba, bukan hanya Bu Mardia, mungkin bukan hanya saya, tetapi support sistemnya mendukung semua Immanuel untuk berlaku baik. Nah, sebenarnya itu sih Bu, tapi kan saya lihat juga kebutuhan dasar di rumahnya tidak terpenuhi. Kita coba, ayo kita coba. Bapak Ibu ya, Gimana? apa salahnya untuk mencoba? Seandainya memang ya kan ini ada salahnya. Seandainya memang mentok, kita kembalikan kepada orang tua. Gitu. Silakan Ibu. Pasti ada hal baik di setiap hari. Balas nih, balas. Untuk Immanuel, Begini Bu, maaf. Misalkan Immanuel adalah anak saya, anak Bu Mardia, anak Bu Ambar, anak Bu Dian Monika, anak Bu Wiwit. Ya. Kalau anak saya bisa sekolah di tempat yang normal yang seperti ini. Saya sebagai orang tua, saya cari sekolah khusus yang bisa menerima anak saya. Kalau saya itu cobaan buat saya. Anak saya ada juga, saya punya kakak, punya anak yang seperti itu di sekolah khusus. Di dekat SMA Nusa Putra ada 11 sekolah khusus yang mengajarkan untuk anak-anak di masing-masing anak kemampuan, maksudnya gini, disabilitas sekolah khusus, inklusi. khusus di bidang apa anak ini nggak bisa ini, ada di kelas ini, ada di kelas ini. Kalau saya nyekolahin anak saya di tempat dia akhirnya bisa menjadi seseorang yang disesuaikan dengan kemampuan. SMK 9 wajib menerima anak inklusi dulu. Nanti kita, kan itu kan yang saya. Itu yang saya. Kalau saya sebagai orang tua, saya pun nauzubillah jalik ya. Saya akan menyekolahkan anak saya di sekolah di mana dia emang dia sekolahnya di situ. Daripada daripada anak saya di sekolah normal tersiksa akhirnya berhadapan dengan orang banyak yang tidak menerima anak saya gara-gara emang anak saya emang kemampuannya begitu. Kalau saya, Ini kasusnya mulai ke belakang ya Bu ya, Immanuel ya. Cuma ini, apakah kita memang sekolah itu sudah memfasilitasi? Karena ini kan tanda kutip sudah masuk ngambil barang yang bukan miliknya. Apakah mungkin kita tidak mengundang atau psikolog? Kita jembatani Cara-cara ya. Apakah sekolah sudah menjembatani psikolog dapat ke sekolah? Tapi tadi saya visi dengan Ibu Putri, kayaknya dulu belum mulai. Iya. Ya, ini sekolah belum maksimal. Nah, oke. Masalah biaya. Oke. Solusi ya. Ini kan guru BK ya. Guru BK yang berperan. Ayolah
kalau misalnya tadi itu masalah tidak ada kunjungan, kita fasilitasi ya, cuma kita banyak anggaran kita banyak ya, masa nggak bisa 1 juta untuk membuat anak siswa itu tes loh. Kalau misalnya anak ini sudah dikasih tes sama orang ahli nggak, kalau misalnya istilahnya pasien ya, nah dia kan pasien, ya pasien ya. Kalau misalnya nanti itu sudah kita fasilitasi dengan orang ahlinya, bagaimana solusinya? Kalau misalnya nanti udah itu untuk sementara dia di rumah dulu, atau untuk sementara mungkin dia masuk, nah bagian penjara apa itu begitu. Menurut saya pribadi sih lebih baik seperti itu ya Bu, karena saya juga pernah ditanya-tanya kayak gitu pas dulu. Itu lebih baik daripada kayak harus domelin atau dimarahi kayak gitu Bu. Jadi kayak kalau ditanya-tanya kayak gitu, siswanya jadi mungkin bisa sadar diri sendiri gitu Bu. Itu menurut saya pribadi. Kelas 10 ya? Iya. Kelas 10, kelas sudah saya panggil, tanggapannya seperti itu. Dan sekarang kelas 11 ada pendidikan mungkin kan untuk kembali. Siapa? Namanya siapa? Iya, OSIS. Iya, anak OSIS. Untuk selanjutnya ada lagi. OSIS siapa sih? Iya, Bapak. Pak mah. Oh iya. Kan udah nggak ada. Juga bagus ini, Mak. Ini Ali juga bagus. Emang bagus ya, Ali bagus. Wah, Ya udah, sekarang berhasilnya Immanuel berhasil dong kita kalau gitu. Iya, Kalau kayak itu bisa, kita berhasil. iya, stop. Cobain. Coba dong, harus. Ini restitusi. Iya, siap. Siap, Bu. Bahasanya. Ini PPDB-nya harus di perketat. PPDB-nya input itu ya. Input tuh. Nah, itu Mungkin nih. ini kita saring nih, udah saring. Tapi lo banget sudah ya, nanti mungkin nanti saat kesimpulan ya. Udah, oke. konklusi. Jadi untuk materi saya ternyata banyak sekali cerita. Ya. Betul. Jadi saya memiliki harapan. Harapan saya apa itu? Ini harapan saya. Jadi siswa-siswa SMK Tangerang menjalankan peraturan berdasarkan keyakinan. Jadi ya, bukan karena paksaan dan mengharapkan imbalan. Ini yang saya ingin siswa di sekolah saya seperti ini. Ini harapan saya. Nah, untuk mencapai harapan ini, pastikan saya butuh dukungan untuk semuanya, baik dari manajemen sekolah, juga untuk teman-teman semuanya. Siap. Nah, di sini saya masih belajar Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Adalah dari siswa untuk siswa dan menciptakan bagaimana supaya sekolah itu mempunyai siswa-siswa yang benar-benar berkarakter dan mempunyai talent. Dan kita perlu buktikan bahwa segitiga ini akan berjalan dengan baik di sekolah kami. Bagaimana hal itu kita terapkan dengan contoh Immanuel. Dan kalau Immanuel bisa berhasil, maka Sarageo untuk SMK Indonesia. Hidup Immanuel. Terima kasih untuk Dewan Guru SMK 9. Kita sama-sama bilang ya Bu, Guru SMK 9, Guru hebat. 1, 2, 3. Guru SMK 9, Guru hebat. Gue minta motor gue nih. Kita bisa dapatkan saya ya. Sebagai seorang guru, kita harus menurunkan ego kita. Bagaimana kita harus menyelami sifat dari anak-anak kita